Jadi bingung. Mau pulang udah nggak punya duit, mau terusin ya bingung. Jadi itu sebuah dilema dan sebuah tantangan tersendiri. Saya udah kayak kehilangan arah. Selamat datang di Podium, Podcast Holy Stadium. Bersama dengan Pastor Tina Agung Purnomo. Hidup yang diubahkan akan mengubahkan hidup orang lain. Narasumber kita kali ini adalah Pastor Gavin. Silahkan like, comment, and share bila Anda diberkati dengan tayangan ini. Dan subscribe untuk update video terbaru. Pengalaman masa lalu seringkali diceritakan kembali dan itu untuk mengingatkan kita bagaimana kita melakukan kesalahan dan menjadi hal yang kita bisa garis bawahi untuk tidak dilakukan di kemudian hari. Tapi ada peristiwa yang menyenangkan yang pada waktu kita mengingat kembali itu membuat hati kita itu jadi senang. Oh iya, ada kenangan di waktu yang lalu. Nah, pengalaman ini kalau kita dengarkan itu akan memberkati hidup kita. Nah, hari ini di Podium Podcast Holy Stadium saya ada seorang teman yang saya panggil sebagai narasumber di mana dia mempunyai pengalaman-pengalaman yang berharga, yang indah, yang diceritakan itu akan membuat kita belajar banyak di sini, ya. Pastor Gavin. Kevin saja, Bu. Gimana pengalaman-pengalaman masa lalu yang sampai hari ini kok diceritakan, wah ini luar biasa ini. Ini untuk mengulanginya tidak akan, karena itu sudah yang bagian dari masa lalu kita, tapi untuk dikenang itu sesuatu yang indah. Nah, terima kasih. Pertama, Bu Tina mau mengundang saya sebagai narasumber. Tidak terbayangkan. Masa lalu yang indah, saya tidak tahu ya indah atau indah. tidak. Tetapi ya masa lalu yang sangat berwarna-warni buat saya. Sebuah tantangan, sebuah perjuangan yang saya ngalami mungkin banyak orang tidak tahu. Yang dilihat seorang Gavin yang suka senyum-senyum, makan-makan, bercanda gitu, tetapi di dalamnya mungkin tidak banyak orang yang ngerti. Soalnya kan dari Malaysia ini, warga negara Malaysia. Betul. Bisa nyampe Jakarta, nyampe Semarang, ini pasti ada perjalanan yang luar biasa di tempat itu, gitu loh. Nah ini luar biasa, banyak orang tidak tahu. Sebenarnya saya tuh lahir dari Malaysia, asli Malaysia, masih warga negara Malaysia, tapi saya sudah punya izin tinggal karena resmi sah, karena punya istri yang sah. Istri saya orang Semarang, Bu Tina kenal baik. Anyway, jadi saya itu sebenarnya ke Indonesia itu karena pelarian. Oh. Saya melarikan diri ke Indonesia, ke Jakarta pada tahun. Dari Malaysia lari-lari gitu ya? Ya, berenang, nyebrang laut gitu. Jadi saya tiba Jakarta tahun 98. Sebulan sebelum kerusuhan. Oh, kerusuhan Mei itu? Yes, sebelum. Jadi saya sempat bingung. Karena saya melarikan di sini untuk mencari pekerjaan. Jujur saya di sana ditawarin dan saya di sini untuk cari kerja. Jadi melarikan di sini untuk cari kerja. So sampai sini juga bingung ya Indonesia ya? Sangat bingung kerusuhan. Karena pas datang sebulan kemudian kerusuhan. Iya. Jadi bingung. Mau pulang udah nggak punya duit. Mau terusin ya bingung. Jadi itu sebuah dilema dan sebuah tantangan tersendiri. Saya udah kayak kehilangan arah. Waktu itu belum ketemu istri saya sih. Gitu. Jadi disitulah perjalanan awalnya masuk di Indonesia. Seiring jalan akhirnya dapat pekerjaan. Pekerjaan waktu itu di Tanjung Priok. Kasarnya seperti kuli pelabuhan lah gitu. Nggak banyak orang nggak ngerti, nggak tahu bahwa saya kerja di pelabuhan. Seiring jalan, akhirnya saya ketemu dengan calon istri, yaitu istri saya ketemu, dikenalin teman. Singkat pacarannya 6-7 bulan. Oh, cepet banget. Yes, 6-7 bulan.
langsung ya sudah. Terus langsung menikah? Ya, langsung menikah. Waktu itu saya belum anak Tuhan. Oh. Belum. Karena peraturan Indonesia harus agama Sama. baru boleh catatan sipil dan menikah gitu. Nah, di situ baru dibaptis dan jadi Kristen. Karena mau married. Iya, karena mau married. Nah, karena mau married, mau nikah, lagi falling in love, ya sudah, apapun oke lah. Oke, semuanya gitu. Nah, di situ baru dibaptis. Saya itu waktu dibaptis itu sehari sebelumnya. Sehari sebelumnya saya dibawa ketemu seorang pendeta, ibu pendeta. Mungkin saya tidak sebut namanya ya. Ketemu seorang ibu hamba Tuhan, ibu pendeta. Ngobrol panjang lebar 3 jam. Wow. 3 jam dan saya nggak ngerti kenapa tiba-tiba saya seolah-olah dijeblosin sama calon istri saya gitu. Ngobrol 3 jam, habis itu saya nangis selama 3 jam itu saya nangis terus, tapi ya walaupun nangis tapi tetap bisa ngobrol selama 3 jam itu. Setelah itu apa yang diobrolkan tentang diri sendiri, bagaimana ini, atau apa yang disampaikan oleh Bu Pendeta itu? Dia tanya, bagaimana hidup kamu? Apa yang kekurangan dalam hidup kamu? Apa yang kamu inginkan? Saya menceritakan semua kekosongan yang dalam hidup saya. Semua yang kosong, yang kering, dan mengapa saya lari ke Indonesia. Saya cerita semua itu. Dan di situ saya dengan naturalnya, alaminya keluar semua. Padahal saya baru pertama kali ketemu beliau. Seperti nemu tempat untuk terima apa yang kamu mau sampaikan. Selesai 3 jam ngobrol, saya punya perasaan yang sangat aneh. Aneh itu saya belum pernah merasakan itu. Waktu itu bahasa Indonesia masih kacau. Bahasa Indonesia masih belum lancar. Ngerti, karena mendengarnya ngerti bahasanya, tapi kalau ngomong parah. Tapi bisa ngobrol 3 jam. Selesai pembicaraan ngobrolan 3 jam, saya langsung punya perasaan gini. Aku pengen balik. I want to come home. I want to come home. Come home itu bukan come home balik ke Malaysia. Enggak. Saya nggak ngerti kenapa bisa muncul kata-kata keluar itu. Saya rindu, saya kangen, I want to come home. Aku pengen balik. Balik itu bukan balik ke Malaysia loh. Nah, saya nggak ngerti kenapa bisa muncul itu. Selesai, langsung hamba Tuhan itu ngomong, besok kamu mau nggak dibaptis terima Yesus gitu. Saya dengan langsung mikir pun tidak. Saya bilang, iya saya mau. Benar-benar tidak mikir. Sama sekali nggak mikir. Ditanya langsung saya, yes mau. Singkat cerita besok langsung dibaptis. Dibaptis, ya sudah. Dibaptis, balik lagi ke Jakarta. Proses, aturlah proses pernikahan. Ya, semuanya persiapan itu. Nah, setelah nikah, saya dan istri saya tinggal di Jakarta, di Kelapa Gading. Sampai hari ini masih di Kelapa Gading, Jakarta. Awal-awalnya karena faktor bahasa, jadi kami ke gereja bahasa Inggris di Jakarta, cari gereja bahasa Inggris. Gereja bahasa Inggris, ya karena lebih mudah untuk saya mengerti. Saya bahkan tidak tahu cara untuk berdoa. Saya teringat pertama kali saya berdoa dengan lucunya saya copy paste lihat dari TV. Kebetulan saya setel TV. Saya tuh tanya, doanya bagaimana ya Tuhan? Ngomong ke saya, how to pray. Saya nyalain TV. Kebetulan di TV ada film kartun. Kartun ini anak disuruh papa mamanya tidur. Tapi sebelum tidur doa dulu. Di film kartun itu anak kecil itu berlutut di samping ranjangnya, tangannya begini, dia berdoa. Saya ikutin persis begitu. Berarti begitu caranya gitu ya?
Saya ikuti proses itu dan di situlah saya mulai berdoa. Dan setiap kali saya berdoa, pada suatu saat saya berdoa, istri saya lihat, kok kamu berdoa begini? Ya saya tahunya begini, saya ikuti film kartun itu. Diketawa, oh enggak, kamu bisa santai. Well, itu awal-awalnya begitulah. Berdoa pun harus ikutin seperti di TV gitu. Terus akhirnya setelah menikah itu berapa lama terus ketemu Pak Petrus Agung? Wow, itu sebuah perjalanan yang sangat tidak terduga dan ajaib. Saya itu sebuah pengalaman yang sulit untuk sampai hari ini saya nggak ngerti. Kalau sekarang saya sudah mengerti, saya pasti akan menjawab bahwa perjalanan rohani saya semua sudah diatur oleh Tuhan. Yeah. Mengapa saya mengatakan begitu? Saya menikah di tahun 2001. 2001 menikah, di tahun 2002 saya diajak sepupu istri, ya, sepupu istri saya untuk hadiri seminar di Jakarta. Nah, saya tidak tahu itu namanya SHRK, Seminar Hukum Roh Kehidupan. Saya tidak tahu waktu itu di Menara Era di Jakarta di Senen. Yeah. Kebetulan sepupu saya itu memang salah satu tim. Beliau yang bantu Pak Petrus. Pak Petrus. Ya, Bu Tina juga. Bagian antar jemput ya? Iya, bagian hospitality-nya. Waktu itu Bu Tina juga ada toh. Nah, jadi waktu itu saya nggak ngerti. Saya datang sebagai jemaat. Waktu itu bahasa Indonesia sudah mulai lebih baik, lebih gampang mengerti bahasa-bahasanya dan sudah lebih enak buat saya nyerap dan pengertiannya gitu. Nah, diajak sama sepupu, saya hadir. Nah, saya hadir sekali, 2 kali. Waktu itu kan seminar kan setiap bulan ada. Ya, setiap bulan 3 kali, 3 malam 3 hari. gitu, 3 hari. Pertama kali saya hadir, saya bingung. Rame, padat, orang tuh antusias, excited, seperti nonton konser gitu loh, merebutan tempat duduk. Yeah. Saya, ini ada apa? Karena saya belum pernah ngalami seperti kayak gini. Jadi saya nggak ngerti. Saya hadir, saya datang, sepupu saya bilang, bro, kamu duduk di sini ya, jangan pergi kemana-mana ya. Nanti selesai saya jemput ya, gitu. Saya duduk sendirian. Seperti anak-anak murid yang baru pertama kali masuk ke sekolah, duduk diam aja gitu. Dengarin. Di hari ketiga, saya tuh bisa nangis sendiri, duduk di situ, nangis. Ditanya kenapa nangis, saya nggak tahu. Saya nggak ngerti. Yang saya paling ingat adalah saya mengeluarkan tisu, pura-pura seolah-olah gatel karena malu. Saya lihat kiri kanan nggak ada orang lihat, saya copot kacamata, saya lap-lap sedikit, dia merem gitu, saya gitu. Karena malu. Ini kenapa nangis? Takut diliatin orang, malu. Laki ya kan? Ya, nangis gitu. Ya, waktu itu saya kan masih kurus, jadi lumayan lah gitu. Masih kecil. Masih kecil. Tipis. Jadi ya nangis. Nah, itu hari ketiga. Setelah nangis, malam itu saya pulang ke rumah, saya cerita ke istri saya. Ini ada apa ya? Saya nangis. Istri saya ketawa. Wah, jangan-jangan kamu dijamah Tuhan. Saya nggak ngerti maksudnya apa itu. Sama sekali nggak ngerti. Setelah 2 kali atau 3 kali datang ke seminar, istri saya ikut. Nah, istri saya ikut. Waktu itu ada Bu Tina juga. Ketemu ngobrol. Oh, ternyata kamu anaknya Pak Eka Bu Lili di situ. Ceritalah, ternyata kenal. Ternyata Pak Petrus, Bu Tina kenal mertua saya gitu. Ngobrol panjang lebar. Saya tambah jadi bingung. Saya malah tambah jadi bingung. Ini ternyata kenal toh yo. Oh, kalau udah kenal kenapa kok saya jadi ya wis. Anyway, nggak lama kok setelah bulan yang ke-6 atau ke-6 kali hadir itu, saya punya satu perasaan yang aneh sekali. Setiap kali Pak Petrus, Pak Agung lagi khotbah, mendoakan, atau pas lagi Bu Tina yang nyanyi, nyembah, saya tuh punya
feeling yang sangat kuat di hati, dan saya pengen ya seperti begini. Saya nggak sadar, saya terucap, saya pengen seperti begini. Tapi saya nggak cerita ke siapa-siapa. Saya sama sekali nggak cerita ke siapa, bahkan ke istri saya nggak cerita. Karena kamu ngerasain ada hadirat yang beda itu. Sangat. Karena saya belum pernah merasakan itu, sama sekali nggak ngerti, belum pernah merasakan begitu. Dan saya bisa tiba-tiba mengatakan saya pengen seperti itu, pengen. Dan itu membuat saya makin berapi-api, berantusias, rajin baca Alkitab, rajin berdoa. Yeah. Setiap bulan menanti-nantikan hari itu. Saya rekam. Yeah. Tidak lama kemudian diajaklah Pak Petrus, kamu bisa bahasa Inggris kan, Gavin? Oh bisa. Kenapa kamu nggak gabung aja? Gabung maksudnya apa? Ya bantu-bantu. Nah, saya kan waktu itu kan bingung kenapa bisa ditanya Pak Petrus begitu. Ternyata sepupu saya yang promosi, Pak ini diajak aja, baru terima Yesus, baru dibaptis. Yeah. Oh begitu. Saya pikir tugasnya nggak berat-berat amat, hospitality, bantu-bantu begitu, oke lah. Nggak pikir panjang lebar, mau. Yeah. Nah di situ saya bergabunglah di tim SRK Jakarta waktu itu. Waktu itu masih di Menara Era. Senen. Ya, disitulah mulai terjun dan benar-benar duduk semeja dengan Pak Petrus sama Bu Tina. Yeah. Benar-benar duduk semeja, Bu. Yeah. Biasanya kita kalau habis itu kan terus makan bareng. Ya, makan bareng. Dengan teman-teman yang bantuin, ngobrol. Nah, di situ yang benar-benar membuka mata saya. Oh, ini namanya pelayanan. Oh, Tuhannya begini. Nah, saya melihat dengan pengalaman benar-benar direct, personal, pribadi. Buat saya itu sebuah blessing. Tapi waktu saat itu saya masih belum terlalu mengerti ini blessingnya seperti apa. Yeah. Tapi saya senang. Pokoknya setiap bulan menanti-nantikan. Yeah. Gitu ya. Nah, terus habis itu, ini kan satu perjalanan ya, jadi akhirnya menikah, terus akhirnya jadi orang percaya. Nah, ada perjalanan yang lanjutannya enggak? Di mana itu sampai akhirnya, oh ya aku istilahnya gini, aku mau melayani. Nah, karena untuk melayaninya ini kan baru melayani karena ya disuruh gabung, suruh nanti ya jemput, antarkan pulang, baru begitu kan. Tapi makan. Nah, terus ada enggak lagi yang di mana sampai di titik oh iya aku mau melayani ini Tuhan. Nah itu juga saya nggak bisa melupakan, itu sebuah pengalaman yang saya nggak bisa menjelaskan. Paling setahun kemudian setelah gabung. Iya, setelah gabung. Setahun kemudian gabung. Saya ingat itu lagi di tengah-tengah kebaktian. Ada Bu Tina lagi mendoakan jemaat. Ya, Pak Petrus, Pak Agung lagi juga mendoakan. Saya kalau tidak salah waktu itu tugasnya lagi pegang mangkok yang ada minyak. Oh. Ya, itu ada pengurapan. Yes, ada pengurapan yang pegang itu. Nah, saya ditugaskan itu. Nah, bukan saya ditugas berdiri di sebelahnya Pak Petrus. Karena sempit, rame, banyak orang rame, berdesak-desakan. Jadi saya makin didorong. Jadi udah mendekati ke mimbar. Nah, mendekati mimbar, saya lagi pegang, saya takut tumpah. Yeah. Nah, makanya saya berdiri di samping Pak Petrus gitu, supaya nggak didorong-dorong lagi gitu. Nah, hanya lagi doa. Tiba-tiba Pak Petrus stop. Dia berhenti, benar-benar dia doa, dia berhenti. Jemaat lagi rame, lagi masih berdoa, nyembah Tuhan, semua lagi terus nyembah Tuhan. Semua lagi sibuk sendiri. Nah, Pak Petrus stop. Nah, karena saya kan tidak mengerti, saya pegang itu karena takutnya diperlukan. Jadi saya lihat ke kiri, lihat ke kanan gitu, lihatin apa yang terjadi. Ada yang nangis, ada yang nyembah, semua itu. Saya pegang.
Pak Petrus stop berdoa, buka mata, dia lihat ke saya langsung. Saya pikir, oh Pak, perlu apa? Saya tanya begitu, perlu apa? Saya maju ke depan. Saya dipanggil. Saya berpikir, Pak Petrus mau sesuatu, minum atau tisu. Saya waktu itu pikirnya begitu. Didatangin, disuruh saya dekatin. Saya mendekati ke Pak Petrus, disuruh dekatin lagi. Akhirnya sampai benar-benar di telinga saya, di kuping saya. Dia bisik. Dia bisik sesuatu. Saya setelah dibisik pertama kali, saya lihat Pak Petrus, saya bingung. Bingung, seolah-olah tidak percaya. Terus dia tutup mata, dia berdoa. Kedua kalinya dia datangin ke saya, bisik lagi. Bisikannya apa? Dia menyebut nama saya. Itu yang pertama kali. Pertama kali dan kedua kali. Oh, yang pertama dan kedua bisikan sama. Bisikan yang sama, bedanya adalah bisikan pertama adalah dia memanggil nama Chinese saya. Bahkan istri saya tidak tahu nama Chinese saya. Tidak ada yang tahu nama Chinese saya. Semua tahunya Gavin gitu. Bisikan pertama dipanggil nama Chinese saya. Saya kaget. Waktu itu langsung keluar di pikiran saya adalah, siapa yang kasih tahu nama Chinese saya? Karena nggak ada yang ngerti. Kedua kalinya, ketika dibisik, saya jatuh dan saya nangis seperti anak Itu kecil. mangkoknya, itu minyak. Udah nggak jelas kemana itu. Mungkin ada yang ngambil gitu ya? Ada kali itu, saya udah nggak sadar, nangis aja gitu. Nah, apa yang terjadi adalah kedua kali saya dibisikin dan dipanggil jelas, suaranya mantap jelas. Dia disebut nama saya, nama Chinese saya lagi, tapi di depan ada tambahan kata-katanya. Apa tambahannya? Nama Chinese, terus di depannya dipanggil pastor. Oh. Itu tahun 2003 atau 2004. Dipanggil. Jadi nama Chinese, tapi depannya Ada pastor. pastornya. Saya kaget. Tapi Kok bisa tahu gitu ya? Iya. Yang membuat bisikan pertama udah kaget nama Chinese. Nah kedua ditambah pastor lagi ditambah kaget. Jadi udah saya nangis, udah nggak sempat ngobrol. Terus Pak Petrus lanjut mendoakan jemaat. Sampai ibadah selesai makan. Makan ya, kebetulan waktu hari itu saya yang tugas antarin balik ke hotel. Ya. Nah, antar balik ke hotel di mobil. Ngobrol. Saya pengen nanya tapi takut. Saya pengen nanya tapi takut, bingung, nggak tahu kenapa. Tetapi penasaran. Saya juga menunggu. Kok Bapak nggak ngomong ya? Kok Pak Petrus nggak ngomong juga, nggak jelasin, kok diam? Apa dia lupa ya? Akhirnya udah ketika mau sampai di hotel baru saya tanya, Pak, what happened? How do you know? Bagaimana tahu nama Chinese saya? Yeah. Saya kira kamu tidak mau tanya. Iya Pak, saya penasaran. Kata, sudah, kamu doa saja. Jawabannya begitu. Saya tambah bingung. Itu kan hari ketika selesai, saya harus menunggu sebulan kemudian baru dapat jawabannya. Nah itu 1 bulan benar saya bergumul, bingung, penasaran, ya nggak ngerti, ya maksudnya apa? Saya tunggulah bulan berikut, SRK ketemu lagi, saya ngejar sampai saya nanya. Wah itu 1 bulan itu. Wah, nggak jelas Penuh itu pertanyaan ya, isinya pertanyaan semua itu. Itu 1 bulan lebih galau daripada mau menunggu waktu persiapan pernikahan itu. Itu benar-benar. Akhirnya saya nanya, Pak, boleh jelasin? Dia menjelaskan waktu dia lagi berdoa, tiba-tiba Tuhan berbicara dengan jelas. Di tengah-tengah ibadah lagi berdoa dengan kerumunan orang yang banyak, Tuhan berbicara dengan jelas tentang sebuah hal yang berbeda dengan ibadah itu, yaitu sebut nama saya. Pak Petrus waktu itu dia sempat kaget loh. Maksudnya sampaikan ke saya. Disuruh Tuhan ke Pak Petrus untuk menyampaikan ke saya. Yeah. Nah disitulah saya udah langsung
angkat tangan lah, surrender, nyerah. Saya oke lah Tuhan, saya tidak akan bertanya-tanya lagi. Di situ. Nah, waktu Pak Petrus tidak cerita soal yang kenapa ada pastornya itu. Dia cerita karena saya tanya kenapa ada pastornya. Pastor kan seperti Papa punya pastor, saya enggak loh, saya businessman, saya begitu. Pak Petrus cerita, jangan bantah, nurut saja. Ya nggak bisa. Saya mau jadi businessman, saya mau jadi orang kaya, saya mau jadi pengusaha, gitu. Boleh, terserah, nggak salah. Tapi Tuhan yang panggil kamu pastor, terus dilanjut dengan nama Chinese saya. Saya diam, hatinya agak kacau tuh. Jadi kacau deh. Masa sih. Nah di situ mulai. Tapi membantu di ministry, membantu di pelayanan jalan terus. Nah setelah itu mulailah Pak Petrus lagi keluar negeri pelayanan, saya diajak. Nah saya terus terang. Yang pertama kali di negara mana? Yang pertama kali itu kalau tidak salah itu ke Belanda. Oh, ke Belanda. Nggak tanggung-tanggung langsung dibawa ke Belanda. Ya namun juga waktu saya kan pelarian ya, nggak tahu ngapain dibawa ke Belanda. Mau nggak? Ya maulah. Ya jujur saya juga waktu itu ya mau ya. Jadi dari Tanjung Priok ke Belanda ya? Oh iya, nggak ngerti apa-apa, ikut aja gitu. Sampai di situ, saya masih bertanya kenapa. Tapi terus nggak mau jawab. Kamu berdoa saja. Nah sampai di Belanda, terjadi sesuatu. Terjadi sesuatu yang lucu. Nah kan ada jadwal khotbah. Nah ini bukan kenapa ya, ini banyak orang yang tidak ngerti. Ada jadwalnya, jadwal pelayanan segala macam itu. Nah Pak Petrus, Kevin, kamu kan bisa bahasa Inggris toh? Ya jangan males. Kata-katanya jangan males. Saya bilang, loh Pak, saya nggak males loh. Saya tenteng koper, tenteng tas, semua saya urus ini loh. Saya nggak males kok gitu. Bukan itu. Ya, saya nggak ngerti maksudnya apa. Nah ketika bercanda, sudah, ayo sini. Saya dibuka, nanti saya bicara di sesi pertama. Nah ini sesi ketiga ya kamu ngomong saya. Pak, no. Saya langsung no. Oh itu seminar? Seminar. Di Belanda. Saya bilang no. Saya nggak mau, saya benar-benar nggak mau. Ngomong apa Pak? Percayalah, berdoalah, Tuhan nanti akan ajari. Saya Tuhan gimana dengan suara Tuhan yang saya nggak ngerti. Waktu itu saya sempat bukan berontak, tapi saya aduh masa sih hanya karena disebut pastor gini saya harus langsung. Saya benar-benar kacau. Galau. Oh galau banget. Tapi ya karena udah dipanggil, saya pikir ya udahlah kan, Bapak yang suruh kan, ya udahlah, my pastor, pendeta saya yang suruh, ya udahlah, saya ngomong, dan puji Tuhan keringat dinginnya luar biasa, keringat dingin, bingung, nggak tahu mau ngomong, blank. Ayat aja gak hafal, lupa semua, padahal udah tulis, lupa, blank. Tapi puji Tuhan, ada orang tepuk tangan. Ada yang tepuk tangan. Itu pertama kali soalnya ya. Ya, ada yang tepuk tangan, dan haleluya. Oh, saya Tuhan. Ya. Habis itu lemes. Pak, jangan lagi ya Pak. Bagus kok, terus. Nah berikutnya begitu. Nah setelah itu, berikutnya ada setiap kali keluar negeri saya diajak ikut dan disitulah. Tapi ada satu pengalaman yang luar biasa adalah setiap kali kalau pas lagi di pesawat, lagi di hotel breakfast itu, beliau selalu ngajar. Saya nggak ngerti. Jujur saya tidak mengerti kenapa. Saya diajak makan breakfast, duduk di pesawat ngobrol gitu. Pak ngantuk Pak, udah jangan males baca Alkitab. Saya baca apa Pak? Ngales, perjalanan masih jauh. Gue baca Alkitab. Dia cerita. Ya saya seperti anak kecil dengan cerita sampai setengah ngantuk-ngantuk. Dari pagi meja di hotel di breakfast duduk ya gitu. Ya, saya private itu. Iya itu private lah. Itu private itu luar biasa itu. Tapi saya waktu itu jujur saya nggak ngerti. Sekarang kalau saya cerita semua orang bilang wah private itu precious itu berharga Pak.
Ya boro-boro waktu itu saya kan nggak ngerti. Taunya pergi jalan-jalan, wes ikut. Modalnya cuma teng-teng koper, wah is oke Pak, beres. Tapi tidak, saya nggak ngerti, saya nggak catat. Saya nggak nulis. Ada nggak yang apa ya, yang sampai sekarang itu teringat, yang itu waktu Pak Petrus itu ngajar itu, wah itu benar-benar masuk itu di pikiran saya sampai sekarang. Ada. Apa yang disampaikan Pak Petrus? Sebenarnya banyak sekali, tapi ada beberapa yang sangat berkesan sampai hari ini. Bahkan setiap kali saya mendoakan orang, pelayanan saya sharing, saya pasti ngomong itu. Ya, apa itu? Ya, yang pertama, setiap perjumpaan dengan Tuhan itu akan mengubah hidup kita. Perjumpaan dengan Tuhan, waktu itu saya nggak ngerti jumpa Tuhan di mana. Apa benar-benar ya ketemu Tuhan gitu. Yang dimaksudkan adalah ketika kita belajar firman, berdoa, yaitu ketemu Tuhan. Ya, di situ. Okay. Itu mengubah hidup. Yeah. Itu satu. Terus kedua, saya kan sering kali jawab begini, Pak, saya kan nggak bisa khotbah, saya nggak bisa. Setiap kali saya jawabnya nggak bisa, Pak Petrus pasti ngomong begini, yield. Menyerahlah kepada Tuhan. Saya nyerah gimana Pak? Saya nggak bisa apa-apa. Yield. Nah, kata-kata yield. Nah, sekarang saya mengerti yield itu adalah berserah dan percaya kepada Tuhan. Tuhan pasti akan membuka jalan dan menolong. Nah, itu kata-kata yield itu. Dan terakhir, satu kata yang sampai hari ini masih benar-benar kuat di hati saya adalah kata-kata kasih karunia. Benar-benar grace of God, kasih karunia. Jadi itu benar-benar mengajar saya tentang bagaimana bergantung kepada Tuhan, bahkan mau khotbah, mau melayani, mendoakan, apapun. Kasih karunia. Yield, kasih karunia, yang satu apa tadi? Berjumpa dengan Tuhan. Berjumpa, ya, dengan baca firman, dengan berdoa itu kita berjumpa dengan Tuhan. Yes. Terus kita diajari menyerah, yang ketiga diajari untuk kita kasih karunia. Kasih karunia, Enggak. terima kasih karunia. Nah, ini tiga hal ini kan yang penting. Kalau kita ngelihat yang disampaikan Pak Petrus itu adalah mempersiapkan Kevin sebagai hamba Tuhan. Waktu itu kan tidak ngerti Bu. Iya, tapi ngelihat ini satu ya kan. Setelah sekarang ini kita kalau ngulas balik, loh, kok yang diomongkan dia, yang ini begitu kita ini mendapat firman, kita berdoa, kita berjumpa dengan Tuhan. Sekarang saya mengerti. Iya, Tapi iya. waktu itu nggak ngerti. Saya kadang-kadang saya tengah malam bangun, saya sempat bercanda, ya bukan bercanda, maksudnya saya sempat menanyakan diri saya sendiri. Gara-gara saya juga. Apa gara-gara pertama kali ke SHRK, kedua kali, ketiga kali, setelah 3 kali saya mau seperti begini. Ya gara-gara ucapan saya itu, saya memikirkan tuh, ngapain juga saya mau ucapin kata-kata begitu. Iya. Tapi itu ya memang yang Pak Petrus jalani dalam hidupnya ya ini, gitu loh. Dia baca firman, dia ketemu Tuhan di situ, dia menyerah di dalam melayani Tuhan, di dalam hidupnya dia juga dia menyerah dengan Tuhan, dan dia terima banyak kasih karunia. Ya. Jadi ini hamba Tuhan ini itu ketiga hal ini adalah penting di dalam seorang hamba Tuhan. Tanpa sadar sudah dipersiapkan sama Pak Petrus untuk ke arah ya ini loh, kamu tak bekali ini hamba Tuhan seperti ini loh. Saya Gitu loh. hampir nggak pernah cerita Bu. Saya hampir nggak pernah cerita ke siapa-siapa. Yang tahu istri saya, dan of course Bu Tina juga tahu, sebagian besarnya Bu Tina tahu, dan saya tidak suka expose lah, Ya. cerita kemana-mana. Rasa bangga mungkin ada kali, bangga karena ya dari sekian murid, ya orang seperti tadi Bu Tina, wah dapat private itu, ya puji Tuhan. Tapi waktu itu saya tidak ngerti, sama sekali nggak ngerti. Buat saya ya it's just bagian tugas, salah satu bagian dari tugas. Saya masih berpikir begitu, salah satu bagian dari tugas. That's all. Nggak pernah kepikir gimana.
Ya udah, sudah ngomong ya ngomong ya udah. Iya, memang kalau firman katakan kan begitu kita ini didapati setia, kita kan bisa dipercayai dengan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Nah, rupanya Tuhan itu ngelihat kamu itu ngikut dari Tanjung Priok terus akhirnya menikah, punya anak, akhirnya dibaptis juga, bisa ngerti, oh iya aku ini sekarang diriku sudah berbeda, tidak seperti dulu lagi. Sampai akhirnya ketemu Pak Petrus, bisa mungkin tidak mikir bahwa itu pelayanan, hanya aku bisa ikut seperti ini gitu loh. Tapi nggak taunya kan itu digiring Tuhan terus gitu loh. Nah kalau kita didapati setia dengan Tuhan di dalam apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita setia dengan Tuhan, maka Tuhan memberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Amin, amin, amin. Nah, terus apa yang sekarang ini Pastor Gavin nanti ke depan, Tuhan, aku nanti ke depan, aku mau seperti ini, mau seperti apa yang ada di pikirannya, Gavin? Kalau sekarang saya ditanya, saya lebih siap untuk menjawabnya. Yang jelas tanggung jawab bukan karena masalah pastornya, ya, bukan masalah hamba Tuhannya, masalah ada lebih ke tanggung jawab, tanggung jawab kepada Tuhan, apapun yang dipercayakan, ya, yang disuruh untuk melayani, gitu, tanggung jawab, ya, melakukan semua pun seolah kita kerjakan untuk bagi Tuhan, semuanya bukan untuk saya gitu, itu lebih saya lihat fokus ke tanggung jawab, jadi saya lebih siap. Tidak lagi menanyakan, bertanya-tanya lagi kenapa karena tidak. Jadi saya tetap fokus menjalani, dan kedepannya of course kalau ditanya saya, kalau masih diberi kesempatan, ya karena kita nggak pernah tahu, kalau masih diberi kesempatan Tuhan, tetap akan terus melayani aja, tetap terus akan melayani, karena bukan hanya karena apa yang kita baca di firman, tetapi karena kita melihat di luar banyak orang yang hidupnya penuh tantangan, masih hidupnya nggak benar. Jadi itu benar-benar one day apa yang terjadi kalau mereka hilang kesempatannya, ada waktunya udah habis, bagaimana? Jadi itu yang mendorong saya terus mendorong. Jadi pertama kita ngelayani Tuhan, terus melayani hamba Tuhan, akhirnya dibawa Tuhan sampai sekarang ini melayani jiwa-jiwa. Nah, itu hal yang luar biasa. Jadi terima kasih buat sharingnya hari ini, supaya kita ke depan kita terus berjalan di dalam apa yang Tuhan mau dan tetap setia. Makanya pada waktu kita setia, ada tanggung jawab yang lebih besar lagi yang diberikan kepada kita. Bukan kita meminta itu, tapi Tuhan yang memberikannya dalam hidup kita. Ya, terima kasih untuk apa yang sudah di-sharingkan. Biarlah ini memberkati semua kita yang mendengarkannya. Amin, terima kasih sudah hadir di podium podcast Holy Stadium. Tuhan Yesus memberkati. God bless, God bless. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Sampai kapan kita akan terus berlari dan menghindar dari hadapan Tuhan? Karena sesungguhnya bukan Tuhan yang membutuhkan kita, tetapi kitalah yang membutuhkan Tuhan dalam hidup kita.